Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Punjer Wali Songo yang sangat saya hormati dimanapun berada. Di video ini kita akan membahas hal ringan, yaitu mengenai senyum itu sedekah. Itu menurut baginda Nabi Muhammad SAW. Saya akan membahas konsep senyum itu sedekah menurut ilmu cakra, ilmu dadah cakra Nusantara. Ayo, kaya ngopo toh? Ora tau ngaji, ora tau nyantri kok membahas hal yang sangat penting. Penting bagi apa? Itu penting bagi kita semuanya, muslimin muslimat, mukminin mukminat, untuk menghadapi menjalani puasa bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Ini kabar gembira. Ayo kita sambut dengan gembira, bahagia. Kita sambut dengan persiapan. Termasuk video ini adalah salah satu mempersiapkan dalam rangka melaksanakan puasa Ramadan nanti. Simak videonya ya. Paling mudah tetapi sering kita lewatkan, kita lupakan, kita abaikan. Untuk menghindari stres berlebihan, yaitu biasakan ulat sumeh, senyum, mesem, ulat sumeh, mesem. Ini dengan kita memberi simbol kepada alam luar bahwa kita mesem, ini adalah simbol bagi alam luar yang negatif-negatif itu tertolak. Tetapi semua energi positif dari luar itu beri simbol mesem ini boleh masuk. Jadi filosofinya mesem, senyum itu seperti itu dalam kajian ilmu cakra ya. Ketika kita senyum, ini senyum ya, senyum kecil, ini berarti memberi sinyal, memberi tanda kepada dunia luar yang buruk-buruk, yang negatif-negatif tidak diterima oleh diri ini. Kemudian memberi tanda kepada dunia luar yang positif, yang baik-baik, yang manfaat-manfaat, silahkan masuk ke dalam diri ini. Itulah karunia dari Allah. Kalau dalam ajaran Islam, baginda Nabi menyampaikan bahwa senyum itu sedekah. Jadi ternyata senyum itu sedekah menurut pandangan Islam, atau boleh dikata senyum itu bagian dari ibadah. Sedekah adalah setiap hal baik. Kullu ma'rufin shadaqah. Sedekah untuk diri sendiri, senyum itu sedekah yang amat baik untuk diri sendiri. Untuk apa? Kesehatan fisik, emosi, dan spiritual. Dalam kajian ilmu cakra, ilmu dadah cakra Nusantara, ternyata senyum itu merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk merawat seluruh cakra yang ada di tubuh kita. Seluruh titik cakra yang ada di tubuh kita, jumlahnya 365 titik kata para ahli. Ini sama dengan jumlah latifah dalam ilmu thariqah, ilmu tasawuf, ilmu sufi. Ada titik latifah di seluruh tubuh kita berjumlah 365 titik. Dari jumlah 365 titik itu, titik latifah itu dibagi menjadi beberapa titik yang utama, latifah utama. Di ilmu cakra pun ada dari 365 titik cakra yang ada di seluruh tubuh ini, digolongkan 7 cakra utama atau cakra major. Kemudian saya menambahkan, saya sebagai praktisi dadah cakra Nusantara menambahkan dari yang 7 dengan 4 cakra yang lain, cakra utama lainnya. Sehingga menurut kajian belajar rahasia cakra Nusantara, dalam teknik terapis dadah cakra Nusantara, saya mengelola 11 titik cakra utama dalam tubuh kita, tubuh manusia. Jadi senyum ternyata adalah bagian dari ikhtiar kita, sedekah kita pada diri sendiri untuk menjaga, merawat seluruh cakra tubuh kita, terutama cakra mahkota. Cakra mahkota itu letaknya di sini ya. Ini di ubun-ubun ini. Ini cakra paling penting dalam pembahasan, semua pembahasan tentang cakra. Mengelola, menjaga, merawat, dan mengoptimalkan fungsi cakra mahkota adalah bagian terpenting dari semua pembahasan tentang cakra tubuh manusia. Kabar kedatangan tamu istimewa, yaitu bulan Ramadan, harus kita sambut dengan sukacita, dengan bahagia. Harus kita sambut dengan lilo, go, sabar, tawakal. Sebaliknya, di bulan Ramadan jangan sampai kita stres. Tanda pertama dan utama seseorang yang LLST, lilo, lego, sabar, tawakal, dan selalu menjaga husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Tanda pertama dan utamanya itu adalah ini, bibir senyum, ulat sumeh, saudara. Jadi jangan sampai kabar kedatangan bulan suci Ramadan yang sebentar waktu lagi, semoga Allah memperjumpakan kita semuanya dengan bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan kita stres.
untuk menjaga supaya cakra mahkota ini berfungsi optimal adalah ini, ingat, penting ini, menghindari stres berlebihan. Upayakan jangan ada apapun alasannya membuat pikiran kita stres, membuat pikiran tidak tentram, hati tidak nyaman. Masukkan sugesti ke dalam diri panjenengan masing-masing. Urip kudu bungah sebab susah iku dosa. Hidup harus bahagia karena menderita susah itu dosa. Masukkan, ucapkan berulang-ulang itu untuk mensugesti diri sendiri. Untuk sugesti diri supaya diri ini tidak terkena stres yang berlebihan, boleh panjenengan sendiri membuat kalimat-kalimat sugestif. Ucapkan berulang-ulang, ucapkan berulang-ulang. Seperti misalnya kalimat sugestif ini, efektif ini, silahkan dicoba. Saya, diri saya, lahir batin saya tidak mengizinkan kekuatan jahat dari manusia atau kekuatan jahat dari makhluk halus lainnya masuk mengenai diri saya. Itu diulang-ulang-ulang. Mengulang-ulang kalimat ini paling maksimal 21 hari atau 21 malam. Mengulang-ulang kalimatnya tidak usah dihitung, yang penting dilakukan dengan kesadaran. Itu diri kita ini bebas dari pengaruh sihir, santet, dan lain sebagainya.